Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim pengabdian masyarakat dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan skema ekonomi dan sosial monotahun reguler akan melaksanakan pengabdian masyarakat dengan aplikasi pitobiotik grain aditif dan fermentasi pakan untuk ternak kambing di kelompok tani Sukamaju, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Kelompok Tani dan Ternak Sukamaju merupakan kelompok tani ternak yang terdapat di Desa Suka, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Kelompok tani ini memiliki usaha di bidang tanaman pertanian dan peternakan yang telah cukup berkembang meskipun memiliki keterbatasan dengan pengelolaan yang bersifat tradisional. Potensi tanaman pertanian menghasilkan sisa hasil pertanian berupa jerami yang biasanya kurang dimanfaatkan. Potensi peternakan cukup berkembang dengan pemeliharaan yang bersifat tradisional dengan penyusunan pakan seadanya dan tidak memperhatikan kebutuhan nutrisi sehingga produktivitas dan bobot badan ternak kambing sangat rendah, mudah terjangkit penyakit, bahkan menyebabkan kerugian pada anggota kelompok Sukamaju. Setelah mendapatkan analisa situasi, potensi dan permasalahan, tim pengabdian masyarakat dan kelompok tani ternak Sukamaju membuat kesepakatan untuk diselesaikan dalam kegiatan program pengabdian masyarakat. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan agar hadir di acara Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara dengan tema penerapan pitobiotik grain aditif dan complete feed pada kambing untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan sosial peternak di Desa Suka, Kabupaten Karo. Yang kami hormati Bapak Sandro Ginting selaku Mitra Desa Suka, yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen Universitas Sumatera Utara, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kita hari ini. Adapun acara kita yang pertama yaitu kata sambutan dari Ibu Penny Patriani. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih. Selamat siang. Siang Bu Penny. Syukur kehadirat Allah yang Maha Esa sehingga atas karunia-Nya kita bisa dipertemukan ya Bapak Ibu dalam pertemuan kali ini untuk pengabdian masyarakat pembuatan pitobiotik dan complete feed untuk ternak kambing. Kita juga nanti akan belajar tentang pembuatan pupuk organik cair. Kepada Bapak Sandro Ginting, Bapak Pleton dan Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih telah hadir dalam pengabdian masyarakat ini. Pengabdian masyarakat ini bertujuan semata-mata itu untuk kita untuk saling berinteraksi, ya. Ada kita memiliki sedikit ilmu untuk dibagikan ke Bapak Ibu juga untuk pembelajaran adik-adik mahasiswa untuk mempraktekkan ilmu pengetahuan yang didapatnya di kampus. Nah, ini ada beberapa materi tentang complete feed, pitobiotik, dan pembuatan pupuk organik cair nanti akan kita praktekkan bersama ya Bapak Ibu ya. Nah, terima kasih. Sekian kata sambutan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Penny Patriani yang telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya kata sambutan dari Pak Sandro Ginting selaku Mitra di Desa Suka Kabupaten Karo. Jadi nama saya Tamboska, aslinya saya atau dalam bahasa Indonesia saudara lah, ya kan? Bapak kami semua yang hadir adalah keluarga kami. Jadi kami pun dari pihak masyarakat sangat merasa berterima kasih Bu, ini terutama karena kami sangat mengharapkan pendidikan yang demikian
Bahkan kalau tadi Bu Penny mengatakan kami akan membagi sedikit ilmunya, katanya kami merasa kalau boleh lebih banyak lah. Kami akan membagi, artinya akan lebih sering lagi teman-teman dari USU, dosen, dan juga civitas akademisi yang lain berharap lebih banyak datang. Kalau hari ini contohnya peternakan, kami berharap ada prodi-prodi lain, pertanian, mungkin lebih menjurus ke hortikultura karena kami banyak petani-petani di sini yang berbudidaya sayur mayur. Begitu. Bukan mengatakan kami tidak perlu terkait dengan peternakan, tapi kami sangat butuh banyak hal di Desa Suka. Mungkin bisa di-share ke Pak Murianto mungkin. Kami teman sama Bung Ajis selaku ya Presma USU. Pak Ajis. Iya, Oh, Bang kemarin Ajis. baru sama saya ke Tongging. Oh, dia chat saya juga di Tongging, Bung. Iya, kemarin ada apa KKNT. Ya, gitu. Oke. Jadi Bu, teman-teman, kami menyambut terbuka kehadiran teman-teman, membuat kami semakin yakin bahwa peternakan di Desa Suka ke depan, pertanian di Desa Suka ke depan akan memiliki partner yang lebih luas, termasuk akademisi yang kami anggap dapat menghentikan pikiran-pikiran teori kami atau mungkin memahami data-data yang kami anggap di skala petani kami tidak pahami, Bang. Kalau contohnya hari ini kita fitobiotik, green additive dan complete fit. Nah, kalau sederhananya kan penambahan bakteri lain ke dalam makanan hijauan ataupun complete fit ya, menambah makanan yang lebih komplit mungkin ya. Nah, jadi kami menganggap bahasa sederhananya kami tidak tahu setahap itu, Bang. Kalau kami di sini peternakan itu kami ambil seperti tadi itu makanan hijauan gitu, green ininya baru kami kasih ke ternak kami. Nah, sesederhana itu. Kalau ada mesin cooper yang dihadirkan hari ini mungkin untuk mencacah, untuk mempermudah si ternak untuk mengkonsumsi makanannya, itu pun kami sudah pakai tapi belum dalam keadaan maksimal. Kalau ada misalnya teknologi peternakan yang lain, kami sangat berharap teman-teman akademisi, teman-teman dosen, mahasiswa, dan partner-partner lain untuk lebih sering berkunjung ke Desa Suka. Jadi mungkin kami menyambut itu intinya dengan sangat baik dan bahkan berharap ilmu yang ada lebih banyak dibagi, bukan hanya sedikit. Begitu ya. Terima kasih atas harapannya. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Kambosta yang telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya mungkin acaranya adalah makan siang bersama dengan warga Desa Suka di sini. Mungkin kawan-kawan bisa membagikan. Jadi Pak, perkenalkan ini teman dosen namanya Pak Helova. Ini dari program studi agribisnis. Apalagi agribisnis ini bapak-bapak kami ini jago di bisnis ini, Pak. Tapi belum dicatat buku. Ini nanti khusus datang agendanya untuk agribisnis, Pak. Iya, Pak. Bisnis. Selain peternakan. Ya kan? Kemudian ini Bu Pidi. Nah, ini apa lagi? Coba perkenalkan semua, Bu. Sama saya dari peternakan. Peternakan. Tapi di bidang pengolahan Tugas. pakan. Tugas dan pengolahan pakan. Nutrisi. Jadi tahu formula. Untuk penyuluhan dan pelatihan yang pertama adalah pembuatan fitobiotik green aditif dari berbagai macam rempah yang ada di 3 panah Kabupaten Karo. Rempah-rempah yang digunakan adalah bawang putih, kencur, dan juga kunyit. Fitobiotik adalah suplemen alami yang sering digunakan dalam peternakan sebagai alternatif antibiotik untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas ternak. Fitobiotik minuman ternak biasanya terdiri dari jus tanaman herbal atau bahan alami lainnya yang memiliki sifat antimikroba, antioksidan, dan meningkatkan pencernaan. Minuman fitobiotik dapat diberikan kepada ternak untuk mendukung sistem kekebalan tubuh, meningkatkan efisiensi pencernaan, dan mengurangi resiko penyakit tanpa menggunakan antibiotik sintesis.
30 liter campuran airnya. Nah, untuk satu dosis itu yang 10 liter, ininya 10 tutup, Bu. Untuk campurannya. Jadi nanti kalau udah dicampur semua, paling cepat itu kan 7 hari kita peram istilahnya kan. Nanti dicampurin cuma 25% aja dari 10 liter itu, 25% untuk 1 liter minuman ternaknya. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau udah habis, Bapak Ibu boleh buat lagi sendiri aja. Ini cuma di blender, habis itu dimasak, Bapak Ibu. Oh, dimasak dulu. Dimasak dulu ininya, supaya biar ini aja, biar nggak terlalu bahannya. Nah, sumber yang fermentasinya itu di sini. Nah, ini bedanya Pak, kalau untuk kompos nanti yang kuning. Nah, untuk yang ternak ini, jadi ini dijual bebas kok di tempat bahan pakan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu males nih buat ininya pun boleh dicampur ke minuman. Oh, itu aja langsung. Biasanya sih kotorannya nggak terlalu bau kalau pakai ini, Pak. Pada pengabdian masyarakat ini, penggunaan Pitobiotik Green Aditif menggunakan rempah bawang putih, kunyit, dan kencur yang telah diteliti pada penelitian Talenta Universitas Sumatera Utara tahun 2021 yang berjudul Efektivitas Minuman Herbal terhadap Performa dan Produktivitas Ternak sesuai dengan kontrak penelitian Talenta USU tahun anggaran 2021. Pembuatan minuman herbal atau Pitobiotik Green Aditif dilakukan dengan prosedur penelitian terdahulu dengan mempersiapkan bawang putih, kunyit, dan kencur untuk setiap bahan di jus menggunakan sebanyak 1.250 gram per 10 liter air direbus 50 derajat Celcius. Kemudian diberikan untuk ternak 25% dari kebutuhan konsumsi air minum harian. E4 sebagai starter mikroba dan molase atau tetes tebu ini untuk pembuatan fermentasi. Alat dan bahan yang digunakan adalah timbangan, pengaduk, wadah pengukus, kompor, blender, penyaring, dan gelas ukur, serta tong ataupun ember. Langkah pembuatan Pitobiotik Green Aditif adalah perebusan, yakni bawang putih, kunyit, kencur dikupas kemudian dicuci bersih. Setelah itu di blender sampai menjadi jus. Bahan tersebut dihaluskan dengan di blender menggunakan campuran air hingga total cairan yang diperoleh dengan penambahan bahan dan air adalah 10 liter, kemudian disaring. Perebusan dilakukan dengan suhu 50 derajat Celcius, didinginkan dan diberikan sebanyak 25% total kebutuhan air minum. Pitobiotik Green Aditif metode fermentasi bawang putih, kunyit, dan kencur. Cara pembuatannya adalah dengan mencuci bersih, kemudian dihaluskan dengan blender menggunakan campuran air hingga total cairan yang diperoleh dengan penambahan bahan dan air adalah 10 liter. Kemudian disaring. Hasil jus dari bawang putih, kunyit, dan kencur kemudian ditambahkan E4 500 ml dan molase 500 gram, diaduk hingga tercampur. Langkah selanjutnya adalah difermentasi selama 12 hari. Pitobiotik Green Aditif yang telah jadi dapat diberikan kepada ternak sebanyak 25% dari total kebutuhan air minum ternak tersebut. 1,5 liter. Oh, 1,5. Satu gayung itu 1,5 liter kurang lebih kalau gayung yang besar gini. Jadi kan kita butuhnya 30 liter. Berarti hitung nanti gayungnya. Kalau kurang tambahnya air biasa supaya pas 30. Udah, siapkan plastiknya, dihitung 20 gayung. 20. 1, Dihitung pilkada ya, Pak? 2, Perolehan suara ini.
3. Berbagai khasiat rempah seperti tanaman kunyit di Desa Suka terdapat cukup melimpah yang ditanam di ladang petani maupun peternak sehingga berpotensi sebagai fitobiotik green aditif untuk ternak kambing, domba, bahkan sapi dan ayam. Kunyit telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional karena khasiatnya. Kunyit mengandung senyawa aktif yang disebut kurkumin yang memiliki sifat anti-inflamasi, antioksidan, dan antimikroba. Kurkumin telah diteliti karena kemampuannya dalam mengurangi peradangan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan melawan bakteri, virus, maupun jamur. Kunyit telah digunakan untuk meningkatkan pencernaan dan kesehatan saluran cerna. Kurkumin dapat membantu merangsang produksi empedu dan enzim pencernaan serta melindungi lambung dari kerusakan. Kunyit membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh melalui efek antiinflamasi dan antioksidannya yang membantu tubuh ternak dalam melawan infeksi dan penyakit. Senyawa-senyawa aktif dalam kencur telah diketahui memiliki aktivitas antibakteri dan antivirus. Penggunaan kencur dalam pakan ternak dapat membantu melawan infeksi bakteri dan virus yang dapat mengganggu kesehatan ternak. Kencur juga dapat bertindak sebagai stimulan nafsu makan pada ternak. Pemberian kencur dapat merangsang nafsu makan sehingga membantu dalam meningkatkan asupan makanan dan pertumbuhan ternak itu sendiri. Kemudian bawang putih juga memiliki beberapa potensi manfaat untuk ternak dalam konteks kesehatan dan kinerja produksinya. Bawang putih telah terbukti memiliki sifat antimikroba, antiviral, dan antioksidan yang dapat membantu dalam mencegah infeksi bakteri, virus, dan parasit pada ternak. Pemberian bawang putih dalam pakan ternak atau sebagai suplemen makanan dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh ternak dan mengurangi risiko penyakit. Komponen aktif dalam bawang putih seperti alisin dapat membantu meningkatkan pencernaan dan penyerapan nutrisi pada ternak. Kesehatan saluran pencernaan yang baik akan memberikan efek yang lebih efisien dalam memanfaatkan nutrisi dari pakan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan kinerja reproduksi ternak itu sendiri. Praktik selanjutnya adalah pembuatan complete feed, yaitu dengan memfermentasi bahan pakan yang akan digunakan untuk ternak. Pertama akan membuat complete feed. Nah, complete feed ini adalah jenis pakan ternak yang di dalamnya sudah tersedia segala kebutuhan nutrisi untuk ternak. Nah, dalam complete feed ini ada menggunakan bahan-bahan konsentrat susunan lengkap, kemudian ada hijauan pakan ternak fermentasi. Untuk cara pembuatannya, yang pertama kita ada jerami pertanian, kemudian akan dipotong kecil-kecil sekitar kurang lebih 25 cm. Kemudian pakan yang jerami pertanian tadi yang sudah dicacah menggunakan chopper tadi dibentangkan di atas terpal. Lalu kita akan membuat larutan molase yang sudah dilarutkan dengan air, ditambahkan dengan E4 peternakan. Kemudian jerami pertanian tadi yang di atas terpal itu ditambahkan sedikit dari larutan molase tadi, perlahan-lahan hingga jerami tadi
hingga jerami tadi kelihatan basah. Setelah kelihatan basah, kemudian terpal tadi yang digunakan itu ditutup dengan rapat. Ditutup dengan rapat tanpa ada rongga udara. Setelah itu silonya ditutup hingga rapat, dan untuk panen complete fit ini selama 7 hari. Sambil dibantu. Kita juga akan mempraktikkan penggunaan mesin chopper ataupun mesin pencacah rumput untuk mencacah jerami maupun rumput yang akan digunakan sebagai pakan ternak fermentasi. Mesin chopper ataupun mesin pencacah rumput memiliki fungsi penting dalam peternakan dan pertanian, yaitu dapat mengolah pakan ternak. Mesin pencacah rumput digunakan untuk memotong rumput, jerami, ataupun hijauan lainnya menjadi potongan yang lebih kecil sehingga mudah dikonsumsi oleh ternak seperti sapi, kambing, domba. Pakan yang dipotong halus akan lebih mudah dicerna oleh ternak serta meningkatkan pencernaan dan penyerapan nutrisinya. Mesin chopper juga digunakan dalam proses pembuatan fermentasi, di mana rumput ataupun limbah pertanian dicacah menjadi potongan kecil sebelum disimpan dalam kondisi anaerob untuk fermentasi. Proses ini menghasilkan pakan yang kaya nutrisi dan tahan lama. Kemudian dengan menggunakan mesin pencacah, waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk mempersiapkan pakan ternak dapat dikurangi secara signifikan dibanding dengan pencacah secara manual. Couple them in. Melasa.
juga bisa pakai yang saringan itu. Bisa. Jadi multifungsi dia. Saringan. Iya. Pas panen jagung bisa langsung jadi jagung giling kan? Harga jualnya lebih mahal dari jagung pipil. Iya, iya. Ya ada jagung kita udah mau panen ini biar Iya, Pak. digiling aja nanti jualnya. Kan lebih mahal jualnya giling kan Pak daripada pipil kan? Apalagi udah disaing. Iya. Bang lah perlu. Pakai saringan yang agak kasar itu. Iya. Jadi jadinya kayak gini lah gitu. Iya, itu. Ini contohnya Pak. Ini Dek, praktek Dek. Udah, langsung di situ aja di itu dulu. Ini dedaknya ya. Yang ini. Iya, pakai itu. Ini jagung 200 ml, kemudian ada yang empatnya 500 ml dan ureanya 50 gram. Iya. Molasenya dilarutkan dengan air dulu ya. Pak, kalau nanti molasesnya nggak ada, ganti gula merah pun nggak apa-apa. Berapa? Iya, yang tadi. Iya. Berapa jam? 10. 2 ons setengah. 2,5. 2 ons setengah. 2 ons setengah. Berarti gula merah beli 1/4 aja kan per 10 kg ini. Ada. Tapi kalau karena genggaman setiap orang kadang-kadang Beda. beda kan? Tadi bilang jangan ditambah-tambahin. Jangan dikurang-kurangin. Dikurang-kurangin. Berarti yang betul timbangan, Pak. Ini dia. Harusnya airnya itu Pak ngikutin ini aja nih. Empatnya Dedak ya, 200 dedak. mili, molasesnya 2 mili, cuma 7 mili harusnya airnya. Tadi nyampurnya dikit aja airnya. Ini kebanyakan airnya. Jadi sedikit aja airnya kalau. Iya, kalau dia jadi kayaknya dibubur nanti. Iya. Coba Tadi gua bilang diadu air ulang aja segini Bu. jangan. Hah? Diadu ulang aja. Sayang ininya. Kalau ini untuk Indonesia dipercik-percik aja tuh airnya. Beda. Ini yang beri ini. Oh, enggak. Percikan. Tanya ibunya berapa banyak. Nanti takutnya nggak jadi. Coba Bu, jadi ini 1 liter dari percikan aja campur. percik. Pangaduk. Pangaduk. Siapa pangaduknya? Sambil diaduk. Ya aduh, bukan aku. Buka lah ya. Ya udah. Diaduk. Pak, nanti air yang ini sama kayak takaran yang tadi untuk 10 liter air ininya 2,5 liter bisa dipakai untuk langsung minum ya Pak. Ini nanti diambil 2,5 liter campur ke 10 liter air untuk minum langsung aja ke ternaknya. Oh, bisa Air yang langsung ini. ya? Iya, oke. Tambah 10 liter air kamu itu. Ini 2,5 liter, berarti airnya 7,5. Supaya jadinya 10 liter. Langsung diminumkan aja nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Sayang udah dulu. Mulai sini tadi ya. Itu digoreng itu tadi apa Bu? Dedak ya? Dedak. Dedak sama jagung giling untuk sumber karbohidratnya. Gosip, payung ini payung. Ada Ini basah nggak panasan kering. caranya? Ibu ada. Dipegang ini. Suaminya basah kan nggak kan di sistem tangan? bahaya. Nah, itu tandanya udah cukup airnya. Siapa yang kering? Sekarang dipercik lagi. Ini bekas airnya tuh ada di sini. Keringat apa air itu? Jadi nandai dia udah cukup, airnya itu nempel di tangan. Terus kurangnya. Kalau belum nempel di tangan airnya berarti dipercikin lagi. Kalau kebanyakan pun busuk Pak.
Nah, gitu. Emang ini Jadi nggak jadi. berapa lama di fermentasi ini? Paling cepat seminggu. Kalau dia nggak bocor kemasannya Pak, setahun pun bisa. Tambah lama tambah apa ya? Awet, makanya dia namanya pengawetan. Tapi kalau udah dibuka harus langsung dihabiskan, karena dia kalau disimpan lagi busuk. Karena masuklah bakteri pembusuk itu di udara kan. Gak basah belum tangan kalian? Jadi sampai aduk rata dia basuh Iya. gitu. Kurang percikan aja. Kalau misalnya Bapak mau ngejar untuk penggemukan dagingnya, ini dedak sama jagungnya itu boleh sampai 50%, setengah dari rumput Pak. Jadi kalau rumputnya 10 kilo berarti ini 5 kilo 5 kilo. campuran keduanya. Ya layu-layu 50% lah kira-kira beratnya kan, baru dibuat kayak gini. Tapi susah kalau biasanya kita ngasih rumput aja Bu. Rumput blok itu. Kan waktu itu setiap kalian datang ke sini kita coba bikin dulu. Jangan diganti semua. Pertamanya 10% dulu, nggak sama rumput dia yang biasa Iya, campur. dikasih ya. Campur dulu 10%, besok 20%, nanti baru dia terbiasa. Itu Tinggal. sapi yang susu yang di beras tadi itu Pak, ini semua pakan. Tinggal yang ini nanti udah di nama-namanya kita. Udah tandanya. Ya, udah di nama-namanya itu nggak dimakannya, Oh. nggak dimakannya kalau pertama-pertama. Iya. Sianu katanya, bikinnya nama kita. Padahal lihat masih ada yang gini, itu makanya lama juga apanya untuk membiasakannya. Pasti kata Ibu Endai, sama saja lah, sama rumput, sama campur lah. Bunga keren aja panan. Aduh si bos 3 hari pun Jawa. udah bisa ya sebenarnya. sejauh sebenarnya begitu dilalala sekali bantu simpan ngopi udang Stok itu setahun kan. Tuh, Jadi simpan kalau ya, misalnya di- pas kita lagi musim hujan banyak rumput kita buatin aja simpan ya. Ada nggak penelitian sebelumnya? Kira-kira 1 kilo rumput yang begini demikian dikasih ke ternaknya begitu, ada penambahan bobot berapa di ternaknya kalau dengan Ini 0,7 kilo kalau kambing. 0,7 kilo untuk berapa kilo pakan? Kalau dia sapi tuh kalau lembu 0,7 kilo per hari penambahan bobot badannya. Nah, Ya. Pak, ini kuncinya yang di plastik ini jangan ada udara sama sekali. Betul-betul dipadatkan. Karena kalau ada udara, iya kalau ada udara dia gagal. Karena kalau ada udara itu berarti ada bakteri pembusuk, itulah gambarannya. Jadi kalau dia betul-betul padat, kita usahakan supaya jangan ada bakteri lain selain bakteri yang dari M4 itu. Jadi dia yang ngawetin pakan ini. Dari Jadi kalau domba sama kambing mungkin 3 on per hari. Untuk berapa kilo pakan? Complete Feed adalah jenis pakan ternak yang telah dirancang untuk menyediakan semua nutrisi yang diperlukan oleh ternak dalam satu formula lengkap. Dalam Complete Feed, semua komponen nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak seperti protein, karbohidrat, lemak, serat, vitamin, mineral telah dicampurkan dalam proporsi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Keuntungan utama dalam Complete Feed adalah kenyamanan dan kemudahan dalam penggunaannya. Selain Complete Feed, kita juga mempraktekkan beberapa fermentasi pakan menggunakan jerami pertanian maupun rumput-rumputan. Pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat mengembangkan masyarakat yang mandiri dengan kehidupan lebih sejahtera melalui usaha peternakan yang handal, membantu meningkatkan taraf hidup, ekonomi, sosial masyarakat melalui kegiatan usaha peternakan yang modern, serta meningkatkan keterampilan dan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan dan manajemen peternakan secara berkelanjutan. Pengabdian kepada masyarakat memprioritaskan pada SDGs pada tujuan 1 tanpa kemiskinan
Dan nomor 3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Penjelasannya adalah dengan penerapan iptek, fitobiotik, green aditif, dan complete feed fermentasi pakan berbasis limbah pertanian, maka kesehatan dan produktivitas ternak juga meningkat sehingga keuntungan dan pendapatan ekonomi serta kesejahteraan peternak juga akan meningkat. Demikianlah pengabdian masyarakat ini, semoga bermanfaat. Kami tim pengabdian masyarakat Universitas Sumatera Utara mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.